Pada tahun 1986, Uni Soviet memiliki lebih dari 10.000 komputer, sementara Amerika memiliki 1,3 juta komputer ketika Stalin meninggal. Uni Soviet pada saat itu adalah negara dengan kemampuan komputasi ketiga terbaik di dunia. Namun pada tahun 1960, kesenjangan komputasi antara Uni Soviet dan Amerika telah berlangsung selama bertahun-tahun. 20 tahun kemudian, kesenjangan ini menjadi semakin jelas dan pada akhirnya terbukti sulit untuk diatasi. Ini disebabkan oleh fokus Uni Soviet pada ilmu pengetahuan dan modernisasi industri, serta dukungan yang besar terhadap penelitian dan pengembangan. Meskipun memiliki pikiran-pikiran terbaik di negara itu, termasuk prestasi besar seperti peluncuran Sputnik dan misi pendaratan di Venus, Uni Soviet tertinggal dalam pemahaman dan pengembangan teknologi komputer. Bahkan pada tahun 1948, ketika berita tentang ENIAC, komputer pertama yang dapat diprogram untuk tujuan umum, tiba di Uni Soviet, pengetahuan mereka tentang teknologi ini masih sangat terbatas, dan sebagian besar menolaknya. Media berita seringkali berfungsi sebagai propaganda, tetapi pada kenyataannya, negara-negara barat telah mengalokasikan banyak sumber daya ke sektor ruang yang sangat diperlukan oleh pemerintah Soviet untuk meningkatkan efisiensi komputasinya. Contohnya, upaya pengembangan senjata nuklir mengharuskan lebih dari 100 operator kalkulator muda bekerja setiap hari dengan shift 8 jam, melakukan tugas perhitungan tanpa henti. Ironisnya, walaupun ada upaya untuk mendirikan Institut Mekanika Presisi dan Teknologi Komputer pada tahun 1948 di bawah Akademi Ilmu Pengetahuan Soviet, fokus awal mereka masih pada pengembangan mesin penghitung analog mekanis. Pengaruh politik dari direktur mereka, Jenderal Nikolai Bruevich, adalah penyebab utama mengapa Uni Soviet ragu-ragu untuk mengadopsi komputer umum elektronik pada awalnya. Bruevich yakin bahwa komputer semacam itu tidak akan dapat diandalkan dalam waktu dekat. Meskipun beberapa ilmuwan Soviet meragukan pendekatan ini selama era Stalin, menyuarakan ketidaksetujuan terhadap kebijakan partai merupakan tindakan berisiko. Namun, di Ukraina, ada perubahan penting pada tahun 1948. Sergei Lebedev, Direktur Institut Teknis Elektro Kiev, mengetahui tentang upaya Amerika dalam membangun komputer digital. Lebedev, seorang insinyur listrik terlatih dan pahlawan perang, telah mengembangkan sistem stabilisasi senjata tank selama Perang Dunia II. Prestasinya tersebut membuatnya dihargai dengan medali urutan bendera merah buruh. Sadar akan pentingnya teknologi komputer bagi negaranya, Lebedev selama 2 tahun mendatang menciptakan mesin komputasi sendiri yang dikenal sebagai MESM, Mali Elektrono Makina. Mesin yang dinamai demikian karena menggunakan sekitar 6.000 tabung vakum dan memakan ruang seluas 60 meter persegi. Pada Desember 1951, MESM berhasil menyelesaikan perhitungan nyata pertamanya, yakni mencari 585 kemungkinan nilai fungsi distribusi probabilitas untuk tabel perhitungan senjata artileri. Proses ini melibatkan 250.000 perhitungan dan memakan waktu 2,5 jam. Pada akhir tahun 1949, perangkat tersebut dipamerkan kepada sekelompok pemimpin politik terkemuka, termasuk calon pemimpin Soviet, Nikita Khrushchev, yang pada saat itu menjabat sebagai sekretaris Partai Komunis Ukraina. Tampaknya, ini membuat para ilmuwan di ITMVT yang berani lalu terinspirasi untuk menghubungi Khrushchev. Dia memberikan restu untuk menggulingkan Nikolai Bruevich yang sebelumnya berkuasa dan memungkinkan mereka untuk melangkah maju dengan pengembangan komputer digital baru yang lebih kuat yang dikenal sebagai Bolshaya Elektronaya Shetnaya Mashina atau BSM. Nama BSM sendiri secara harfiah berarti mesin penghitung besar dan mampu melakukan antara 8 hingga 10.000 operasi per detik atau 8 hingga 10 kiloflops. Dengan demikian, BSM akan menjadi salah satu komputer tercepat di dunia pada saat itu, bahkan menjadi yang tercepat di Eropa. Bandingkan dengan Univac 1 pada tahun 1951, yang merupakan salah satu komputer paling canggih di Amerika saat itu,
hanya mampu melakukan sekitar 1 kiloflop. Namun, perjalanan untuk mewujudkan hal ini tidak mudah karena Kementerian Teknik Mesin, ITMVT, dan instrumen sebelumnya telah membentuk lembaga baru bernama SKB 245 untuk membuat penganalisis diferensial. Ini adalah komputer analog mekanis yang menggunakan roda dan cakram untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Meskipun cukup populer di Amerika selama tahun 1930-an dan 1940-an, SKB 245 segera menolak pendekatan ini. Mereka mengusulkan untuk membangun komputer digital berkecepatan tinggi mereka sendiri, yang diberi nama Strela. Meskipun secara komputasi Strela lebih rendah daripada BESM, yang hanya memiliki 2 kiloflops dibandingkan dengan 8 hingga 10 kiloflops milik BESM, para pendukungnya berpendapat bahwa 10 kiloflop tidak perlu jika Strela dapat menyelesaikan pekerjaan dalam 10 jam dibandingkan dengan 100.000 hari yang dibutuhkan oleh seorang ahli matematika. Argumen ini terkesan aneh, mirip dengan kredo chip 28 nanometer yang didukung Stalin. Persaingan antara kedua lembaga ini menghasilkan kerugian bagi BESM. Pada tahap akhir perkembangannya, mereka membutuhkan komponen khusus untuk membawa mesin mereka ke tingkat penyimpanan memori yang lebih maju, seperti tabung sinar katoda khusus. Namun, sayangnya, hanya satu kementerian di negara ini yang menghasilkan komponen semacam itu, dan itu adalah Kementerian Teknik Mesin dan Instrumen, yang ditolak oleh Kementerian SKB 245. Ketika mencari tabung penyimpanan terbaik untuk BESM-1, tim terpaksa mengadopsi tabung penyimpanan merkuri yang lebih rendah. Pada akhirnya, Komisi Negara pada tahun 1951 memilih Strela daripada BESM-1, mungkin karena penampilannya yang mencolok. Namun, pengguna segera menemukan masalah serius dengan Strela. Pertama, mesin ini sering mengalami kerusakan, dan kedua, tidak dapat menyelesaikan persamaan kuadrat rumit yang diperlukan untuk pengembangan nuklir. Karena persyaratan ini sangat penting, Kepala Upaya Pengembangan Nuklir Soviet meminta penggantian BESM pada tahun 1955. BESM-1 tetap menjadi komputer tercepat di Eropa selama beberapa tahun ke depan. Namun, upaya ini mencerminkan tantangan masa depan Soviet dalam membangun komputer yang bisa bersaing secara global. Meskipun Uni Soviet berhasil mengembangkan komputer generasi pertama mereka secepat mungkin, bahkan beberapa bisa dikatakan lebih baik dari yang dimiliki negara-negara Barat, mereka tidak selalu mendapat perhatian utama di media. Terlepas dari persaingan sengit antara Soviet dan Amerika, perbedaan dalam produksi sangat mencolok. Pada tahun 1959, Uni Soviet memproduksi komputer senilai 59 juta dolar, yang patut diacungi jempol. Namun pada tahun yang sama, Amerika Serikat memproduksi perangkat keras komputer senilai 1 miliar dolar. Pada tahun 1964, Uni Soviet telah membuat kemajuan besar dengan memproduksi 200 juta keping semikonduktor, tapi jumlah tersebut masih jauh tertinggal dari 1,36 miliar keping yang dihasilkan oleh Amerika pada tahun yang sama. Disinilah kekalahan Soviet dalam sibernetika dan industri komputasi Soviet. Gagalnya karena kesulitan dalam memproduksi komputer berkualitas dengan cepat dalam sistem ekonomi terpusat Soviet. Komputer tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh militer, meskipun ada permintaan yang tinggi. Di Barat, revolusi otomatisasi dengan komputer telah mempercepat proses industri, termasuk pembuatan baja. Ini menciptakan permintaan besar, baik dari sektor komersial maupun industri, jauh melampaui permintaan dari sektor militer. Akan tetapi, produsen baja Soviet hanya fokus pada pemenuhan kuota produksi tanpa mempertimbangkan kualitas atau efisiensi produksi. Para pembuat komputer di Soviet memiliki sedikit insentif untuk meningkatkan produktivitas produksi komputer. Selain itu, mereka kurang memperhatikan pelatihan dan layanan pelanggan yang diperlukan untuk memastikan produk mereka digunakan dengan efektif. Menteri terkait gagal melihat potensi penuh dari komputer dan enggan mengambil risiko dengan mengalokasikan sumber daya terbatas untuk pengembangan komputer. Akibatnya, pabrik-pabrik seringkali kekurangan pendanaan dan bakat yang diperlukan. Misalnya,
Pada tahun 1958, pabrik komputer dan mesin analitik di Penza meminta 50 ahli komputer, namun hanya menerima 7. Ini adalah masalah sistemik yang memengaruhi kemajuan industri komputer Soviet. Negara ini telah tertinggal lama dalam hal mendistribusikan teknologi baru secara luas. Misalnya, Uni Soviet menjadi pionir dalam pembuatan baja dan serat sintetis. Meskipun demikian, mereka tertinggal dalam mendorong inovasi di seluruh perekonomian. Pada tahun 1959, negara-negara barat mulai beralih dari tabung vakum ke transistor generasi kedua dalam teknologi komputer. Keandalan transistor solid state dan ukurannya yang lebih kecil mengubah komputer dari alat ilmiah menjadi alat industri yang kuat. Contohnya, komputer IBM 1401 terjual lebih dari 12.000 unit karena menggantikan teknologi kartu berlubang yang lebih kuno. Hal ini mendorong pengembangan dan komersialisasi teknologi baru, termasuk periferal seperti tampilan sinar katoda dan penyimpanan eksternal, serta paradigma pemrograman baru. Soviet juga berusaha mengembangkan komputer generasi kedua mereka sendiri, seperti rangkaian komputer Ural yang terkenal karena sifat terintegrasi mereka. Generasi unggulannya adalah BESM-6, superkomputer pertama di Uni Soviet yang mampu melakukan lebih dari 1 juta operasi setiap detik. Diproduksi mulai tahun 1967, BESM-6 digunakan luas di pusat-pusat komputasi negara. Adopsi yang meluas ini mendorong pengembangan perangkat lunak baru dan sistem operasi multiprogram menunjukkan kemajuan besar. Namun, pada saat itu, Amerika sudah beralih ke arah yang lebih besar. Uni Soviet berhasil menyajikan komputer generasi pertama dan kedua, tetapi tertinggal beberapa tahun dibandingkan dengan negara barat. Hal ini berubah dengan munculnya komputer generasi ketiga yang ditenagai oleh sirkuit terpadu. Kesenjangan komputasi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dimulai di sini. Pada tahun 1964, IBM mengumumkan sistem 360 rangkaian lengkap perangkat keras komputer dengan kompatibilitas mundur dan ke depan. 360 merevolusi industri komputer dan menjadi salah satu kesuksesan komersial terbesar IBM. Di Uni Soviet, menjadi jelas bahwa permintaan akan komputer masa depan tampaknya tidak terbatas, dan industri dalam negeri perlu meningkatkan upayanya dalam berbagai bidang. Pada tahun 1964, Izvestia, sebuah surat kabar harian dan terkemuka di Uni Soviet, mengeluarkan kritik besar pertama terhadap upaya komputer di negara tersebut. Mereka menyoroti bahwa upaya industri saat itu terlalu terputus-putus dan membutuhkan sentralisasi yang lebih baik. 2 tahun kemudian, Pravda menerbitkan artikel yang mempertanyakan apakah industri komputer Soviet sudah siap untuk memenuhi kebutuhan komputasi ekonomi nasional. Penulis artikel tersebut menulis bahwa, sayangnya, kami harus menyatakan bahwa situasi ini jauh dari optimis. Saat ini, Rusia telah mengimpor teknologi asing sejak zaman Peter the Great, yang dalam banyak kasus telah membantu mereka memperoleh keahlian di industri yang kurang beruntung seperti peroketan. Sebagian besar keahlian awal dalam pembuatan roket Soviet diperoleh dari ilmuwan Jerman yang ditransfer dan rampasan perang setelah Perang Dunia II. Sebagai contoh lainnya, dalam industri kimia, ada kasus di mana negara-negara mengimpor teknologi asing dan berhasil memperbaikinya untuk mendominasi pasar. Contohnya Cina mengimpor panel surya Jerman, Jepang, Taiwan, Korea Selatan juga mengimpor teknologi di bidang semikonduktor awal. Namun selalu ada keseimbangan. Jika proses transfer teknologi gagal dan inovasi tidak dapat dihasilkan secara internal, maka dapat terjadi ketergantungan yang tidak terkendali pada teknologi yang diimpor. Pada tahun 1967, sebagai tindak lanjut dari Partai Komunis Uni Soviet, dikeluarkan Dekrit Resolusi 1180-420 untuk mengkonsolidasikan industri komputer yang berbeda-beda. Produknya adalah serangkaian komputer generasi ketiga yang terpadu untuk berbagai masalah sistem. Ini dikenal sebagai Proyek Edinaina Sistema atau IS, yang secara harfiah berarti sistem yang terpadu,
Resolusi ini meningkatkan anggaran manufaktur komputasi 10 kali lipat menjadi 3 miliar rubel pada tahun 1975. Resolusi tersebut mendorong negara untuk membangun 28 pabrik komputer baru dan memperluas 22 pabrik yang sudah ada dengan hasil produksi mencapai 20.000 komputer pada tahun 1975. Dalam pembangunan ES, kedua kementerian yang bertanggung jawab atas pengembangan memutuskan untuk meniru desain model IBM 360 Amerika agar kompatibel dengan perangkat lunak 360. Keputusan ini memicu kontroversi. Beberapa mengkhawatirkan bahwa ini akan membuat Uni Soviet bergantung secara intelektual pada Barat. Namun, beberapa ilmuwan berpengaruh melihat ini sebagai peluang untuk memimpin dalam pengalaman komputasi Soviet baru, dengan membangunnya dari awal sesuai dengan standar modern Soviet. Memonya begini: meniru karya asing meniadakan kemungkinan untuk memanfaatkan pengalaman kolektif kita dalam penelitian komputer dan dalam waktu dekat akan menghambat kemampuan kita untuk menerapkan prinsip-prinsip baru. Hal ini akan mengakhiri perkembangan teknologi komputer di negara kita. Penilaian ini tidak sepenuhnya keliru, terutama saat pemerintah Amerika menghentikan ekspor sistem 360 oleh IBM ke Uni Soviet. Dampaknya adalah Soviet tidak bisa mendapatkan akses yang memadai terhadap dokumentasi sehingga harus mencari sistem asli melalui spionase atau perantara. Ada opsi lain yang tersedia. Produsen komputer terbesar di Inggris memiliki kesempatan untuk memanfaatkan pasar besar di Uni Soviet dan melampaui pesaing mereka, IBM. Pada tahun 1968, raksasa komputer Inggris ini menawarkan untuk berbagi teknologi dan dokumentasi dari sistem 360 yang kompatibel dengan 4 lini komputer mereka. ECL bahkan siap memberikan dana besar dan mengirimkan spesialis untuk pengembangan kode masa depan. ECL memiliki sistem 4 karena pendahulunya, English Electric, memiliki lisensi dari RCA. Ini adalah pendekatan alternatif yang menjanjikan di mana Uni Soviet dapat mempelajari kompatibilitas perangkat lunak 360 dan metode pemrograman Inggris, serta mempertahankan sebagian kedaulatan industri. Tapi masalahnya, bekerja dengan ICL akan menunda penyelesaian proyek setidaknya 1,5 tahun. Prospek seperti itu pada saat itu akan sulit diterima secara politis, terutama mengingat kesenjangan komputer yang sudah ada di Uni Soviet, terutama dalam hal perangkat lunak. Situasi dalam negeri begitu mengerikan sehingga bahkan Brezhnev menyadari hal ini. Prospek seperti itu pada saat itu akan sulit diterima secara politis, apalagi mengingat kesenjangan komputer yang sudah ada di Uni Soviet, terutama dalam hal perangkat lunak. Situasi dalam negeri begitu mengerikan sehingga bahkan Brezhnev menyadari hal ini. Partai Komunis Uni Soviet telah menjadikan ini sebagai prioritas politik yang tinggi dan hukuman bagi pelanggarannya sangatlah berat. Pemerintah Jerman Timur pun telah mengetahuinya. Memulai upaya untuk mempelajari dan menyalin komputer IBM 360 yang memaksa mereka mengubah arah dan bekerja dengan ICL akan menimbulkan konsekuensi politik yang serius. Keputusan untuk menyalin yang terdokumentasi dalam catatan rapat saat dibuat memiliki dampak tragis jangka panjang pada industri komputer Soviet. Beberapa ilmuwan komputer terkemuka bahkan mengundurkan diri dari jabatan mereka sebagai protes. Legenda komputer Sergei Lebedev kemudian mencoba untuk membatalkan keputusan tersebut, namun usahanya gagal. Upaya ini disebut-sebut telah mempercepat kemundurannya pada tahun 1974. Lebih dari 100 organisasi, 46.000 ilmuwan, dan 300.000 pekerja di Polandia, Jerman Timur, Hongaria, Rumania, dan Cekoslowakia turut membantu mengembangkan lebih dari 15.000 unit komputer besar yang diciptakan. Banyak perangkat keras sistem komputer diciptakan melalui rekayasa balik, seperti yang sering terjadi dalam industri komputasi Soviet. Tapi, mereka masih belum mampu menemukan alternatif untuk solusi penyimpanan disk barat. Sistem komputer 360 membantu mempercepat kemampuan Soviet, sehingga perkiraan CIA pada tahun 1970-an menyatakan bahwa kesenjangan komputasi Soviet
Menyusut dari 10 hingga 15 tahun, pada pertengahan 1960-an menjadi sekitar 4 hingga 6 tahun. Meskipun demikian, keuntungan jangka pendek ini segera berbuah kerugian jangka panjang. Mulai tahun 1980-an, industri Soviet berjuang untuk merekayasa balik komputer-komputer barat yang semakin kompleks, mencoba menutup kesenjangan tersebut sekali lagi. Kali ini, Soviet telah kehilangan kemampuan industri asli untuk mengembangkan teknologi baru secara mandiri sehingga membuat kesenjangan tersebut menjadi permanen. Dengan menuanya komputer pada tahun 1970-an dan seringnya rusak pada tahun 1989, seperempat dari 13.613 komputer serbaguna di Uni Soviet adalah ES-1022 yang dibuat pada tahun 1974. Namun meskipun meniru teknologi yang pertama kali dirilis pada tahun 1965, komputer ini berusia 24 tahun. Ketergantungan pada teknologi asing juga memunculkan isu-isu saat Amerika Serikat dan negara-negara barat memberlakukan larangan ekspor terhadap teknologi canggih mereka selama krisis internasional tertentu. Para pembuat kebijakan di Amerika pun berdebat tentang manfaat memberikan akses kepada Soviet terhadap teknologi-teknologi Amerika. Para pengamat mengeluh bahwa Amerika menjual kepada Soviet kemampuan untuk menutup kesenjangan teknologi mereka sendiri. Dalam beberapa hal mereka benar. Kilas balik, karena kekurangan SDM, Soviet tidak pernah mampu menciptakan software yang mendekati software IBM 360. Adanya transfer teknologi pun kesenjangan teknologi masih tetap ada. Soviet tidak mampu menutup kesenjangan tersebut sepenuhnya. Kejatuhan industri komputasi Soviet adalah kisah tentang talenta yang terbuang sia-sia, kehilangan kemajuan, pilihan strategis jangka pendek yang diambil oleh para politisi dibandingkan para ilmuwan, dan batasan-batasan perencanaan yang terpusat. Ini adalah pelajaran bagi semua orang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan tunggu video-video penuh pengetahuan lainnya.